Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini selesai berolahraga di lapangan Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Saya melihat di sini pagi-pagi senang rasanya karena banyak masyarakat yang berolahraga, terutama anak muda. Nah, jadi hari ini saya ingin memberikan sedikit sharing informasi mengenai zona denyut jantung atau biasa disebut dengan heart rate zone ketika kita berolahraga. Sebelum kita masuk ke heart rate zone itu sendiri, kita perlu tahu denyut nadi maksimal kita. Rumus yang paling sering digunakan adalah 220 dikurang umur. Jika umur teman-teman contohnya 20 tahun, maka maksimum heart rate-nya adalah 220 dikurang 20, yaitu 200. Sehingga batas aman ketika berolahraga ada di 200 denyutan per menit. Untuk yang pertama yaitu zona 1 berada di rentang 50-60% dari denyut nadi maksimal. Nah, zona ini sangat cocok digunakan ketika ingin warming up atau pemanasan atau melakukan cooling down setelah berolahraga. Berikutnya adalah zona 2 yaitu biasa disebut dengan zona ringan, berada di rentang 60-70% dari denyut nadi maksimal. Zona ini sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan umum, terutama daya tahan pada intensitas rendah. Berikutnya ada di zona 3. Zona 3 ini rentangnya berada di 70 hingga 80% dari denyut nadi maksimal. Di zona ini sangat bagus untuk digunakan sebagai peningkatan kapasitas aerobik serta peningkatan daya tahan umum intensitas sedang. Berikutnya adalah zona keempat, berada di rentang 80 hingga 90 dari denyut nadi maksimal. Zona ini biasa disebut dengan zona threshold atau zona anaerobik. Biasanya digunakan oleh para atlet untuk melatih ambang batas kemampuan mereka. Biasanya tujuannya untuk meningkatkan kecepatan atau daya tahan kecepatan. Dan yang terakhir, zona 5, biasa disebut dengan zona VO2 max atau zona tertinggi. Nah, di sini rentangnya di sekitar 90 hingga 100 dari denyut nadi maksimal. Nah, biasanya digunakan untuk atlet latihan berada pada intensitas tinggi seperti latihan interval ataupun latihan kecepatan tinggi seperti sprint. Saran saya untuk teman-teman yang bukan atlet atau fokus pada olahraga hanya untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, bisa latihan pada zona 2 atau zona 3. Sesekali di zona 4 juga tidak masalah untuk meningkatkan kapasitas. Namun jika ingin berlatih lebih tinggi, bisa didampingi oleh pelatih-pelatih yang berpengalaman sehingga meminimalisir resiko cedera. Itu tadi sedikit sharing saya mengenai denyut jantung atau heart rate zone ketika berolahraga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.